Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuslihatul Amaliyah dari BKPI 4B akan sedikit memaparkan tentang problem pelaksanaan kode etik. Sebelum kita menjelaskan tentang problem pelaksanaan kode etik, kita harus mengetahui dulu apa itu kode etik. Kode etik bimbingan dan konseling adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang yang ingin terjun ke dalam dunia bimbingan dan konseling. Nah, tujuan dari kode etik bimbingan dan konseling ini yaitu untuk menciptakan pelayanan bimbingan konseling yang baik dan efektif. Nah, di sini ada beberapa bentuk pelanggaran kode etik. Secara garis besar, pelanggaran kode etik ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama itu ada pelanggaran kode etik terhadap konseli. Nah, apa saja sih contoh-contoh pelanggaran kode etik terhadap konseli itu? Yang pertama itu ada membuka rahasia konseli. Kita sebagai konselor itu wajib untuk menjaga privasi seorang konseli. Jadi, jika kita membuka rahasia konseli adalah sebuah pelanggaran kode etik. Yang kedua itu contohnya itu melakukan tindak asusila. Jelas itu tidak boleh ya, karena ya melakukan tindak asusila itu bukan hanya pelanggaran kode etik, tetapi juga melanggar hukum ya, itu sudah termasuk tindak kriminal. Lalu yang ketiga ada melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis. Jadi contohnya atau di sini yaitu seperti memukul atau ya kekerasan fisik lainnya. Kalau secara psikis ya mungkin kita tidak boleh melukai batin ya, secara batin gitu psikisnya agar tidak terganggu konselinya. Lalu yang terakhir ada melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan saat praktik konseling, seperti kayak mengambil keputusannya tuh salah, kayak kita tuh harus gimana, itu kan harus pertimbangan yang matang ya. Jadi tidak boleh salah dalam melakukan tindakan. Kalau misalkan salah itu termasuk dalam pelanggaran kode etik. Lalu yang selanjutnya ada pelanggaran kode etik terhadap organisasi profesi. Nah, contohnya seperti tidak mentaati atau mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan. Karena sudah pasti di dalam suatu organisasi profesi itu sudah pasti ada kebijakan dan peraturan yang harus ditaati oleh anggotanya. Yang selanjutnya contohnya yaitu melakukan pencemaran nama baik. Ya, sudah pasti ya, kita tidak boleh mencemarkan nama baik suatu organisasi profesi. Yang terakhir yaitu menggunakan nama organisasi untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ketiga ada pelanggaran kode etik terhadap rekan kerja atau pihak lain yang bersangkutan. Contohnya yaitu melakukan penghinaan. Yang kedua yaitu menolak bekerja sama dan bersikap arogan. Kita ya jika diajak kerjasama ya kita itu tidak boleh menolak. Nah, kalau misalkan menolak bekerja sama itu termasuk pelanggaran kode etik. Nah, selanjutnya jika sudah ada bentuk pelanggaran kode etik itu sudah pasti ada penyebabnya, dan ada beberapa sebab pelanggaran kode etik, diantaranya yaitu pertama, tidak adanya sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan perihal adanya pelanggaran. Jadi nggak ada sarananya gitu, kayak nggak ada bentuk atau peluang aspirasi bagi masyarakat untuk menyampaikan kayak adanya pelanggaran kode etik gitu. Yang kedua yaitu pengaruh hubungan kedekatan antara pelanggar kode etik dan pihak berwenang. Nah, biasanya karena ya ini tuh bahasa kasarnya kayak pandang bulu ya, jadi tuh kayak kita ngerasa deket gitu sama pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik, jadi kita nggak ngerasa khawatir gitu, kayak gitu. Terus yang ketiga, lemahnya hukum di Indonesia sehingga menyebabkan pelanggaran kode etik tidak merasa khawatir atau takut ketika melakukan pelanggaran. Nah, di sini kita sudah pasti tahu ya lemahnya hukum di Indonesia gitu. Jadi ya
seorang pelanggar kode etik itu tidak merasa khawatir atau tidak merasa ya takut gitu untuk melakukan pelanggaran. Yang keempat yaitu kurangnya kesadaran dari anggota profesi. Ini sudah pasti ya, karena kan kesadaran diri sendiri itu penting. Nah, kurangnya kesadaran ini yang sering menyebabkan kayak kita nggak sadar gitu kalau kita itu punya tanggung jawab. Nah, jadi sering terjadi kayak ya udah jadi melanggar kode etik kayak gitu. Terus yang terakhir yaitu terlalu tingginya solidaritas antar rekan kerja sehingga seringkali merasa segan untuk melaporkan rekan kerjanya yang melakukan pelanggaran. Nah, ini nih biasanya kayak teman deketnya tuh kayak terlalu deket gitu. Jadi nggak melaporkan gitu kalau misalkan temennya ngelakuin pelanggaran kode etik, kayak ya udah itu teman saya jadi nggak usah dilaporin kayak gitu. Itu kayak terlalu tingginya solidaritas lah kayak gitu. Itu masih sering terjadi ya, bukan hanya di organisasi profesi saja, di beberapa institusi organisasi juga sering terjadi kayak gitu. Lalu apa sih bentuk sanksi yang didapat oleh pelanggar kode etik gitu ya? Jadi sanksi ini ada dua bentuk. Yang pertama ada sanksi moral. Nah, sanksi moral itu seperti apa? Contohnya kayak hilang rasa percaya diri, merasa bersalah, tidak berani tampil di publik, mudarnya kepercayaan publik. Nah, ini sudah pasti ya, karena kan sudah melanggar gitu. Jadi masyarakat atau konseli juga kayak ngerasa ya udah nggak percaya gitu, memudarnya kepercayaan. Lalu rendahnya permintaan jasa konseling. Karena ya tadi, karena sudah kepercayaannya sudah memudar, jadi ya sepi job lah bahasa kasarnya kayak gitu. Terus ada dikucilkan oleh komunitas profesi. Ini jadi tuh kalau sanksi moral itu nggak semua pelanggar kode etik itu bisa merasakannya gitu, karena orang-orang tertentu aja. Karena sanksi moral ini sifatnya kayak spontanitas gitu, nggak kelihatan mata gitu, kayak ya yang merasakannya ya orang-orang tertentu aja kayak gitu. Terus yang kedua itu ada sanksi organisasi. Contohnya memberikan teguran secara lisan, memberikan surat peringatan atau SP tertulis, pencabutan keanggotaan APKIN dengan tidak terhormat, dikeluarkan dari lembaga tempat ia bekerja, dan diserahkan kepada pihak yang berwajib apabila melakukan tindak kriminal. Kayak yang tadi, kayak contohnya melakukan asusila atau kekerasan fisik, itu kan sudah melanggar, sudah memasuki tindak kriminal, jadi akan diserahkan kepada pihak berwajib. Nah, berbeda sama sanksi moral tadi, kalau sanksi organisasi ini bentuknya kayak kelihatan mata gitu, kayak bisa dilihat sama orang-orang gitu. Jadi semua pelanggar kode etik itu akan merasakan kayak gitu. Selanjutnya yaitu ada pihak yang berwenang menindak pelanggar kode etik. Nah, bukan sembarang orang yang bisa menindak pelanggar kode etik gitu. Ada pihak yang berwenang. Ya, siapa sih pihak yang berwenang itu? Nah, pihak yang berwenang untuk menindak kasus pelanggaran kode etik itu adalah Dewan Pertimbangan Kode Etik. Nah, secara legal Dewan Pertimbangan Kode Etik ini mempunyai wewenang dalam melakukan 3 upaya, yaitu memantau pelaksanaan kode etik, memberikan penghargaan, dan memberikan sanksi. Jadi pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada pelanggar kode etik itu adalah Dewan Pertimbangan Kode Etik. Jadi bukan sembarang orang yang bisa memberikan sanksi terhadap pelanggar kode etik. Lalu poin terakhir di sini ada mekanisme pemberian sanksi. Nah, yang pertama itu diperolehnya informasi dari konseli ataupun pihak lain tentang adanya pelanggaran kode etik. Jadi nggak serta-merta kayak ya ditindaklanjuti gitu, enggak. Jadi ada prosedurnya. Jadi di sini tuh adanya informasi tentang pelanggaran kode etik dari konseli ataupun dari pihak lain gitu. Nah, selanjutnya ada setelah memperoleh informasi ini, pengaduan tersebut itu akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kode Etik untuk diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Jadi kayak diverifikasi dulu, oh ini benar atau enggak, di ACC atau enggak kayak gitu.
Terus selanjutnya, konselor atau guru bimbingan konseling yang bersangkutan akan dipanggil oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik untuk mengkonfirmasi tentang pengaduan yang disampaikan oleh konseli atau pihak lain. Jadi kalau udah kayak oh iya nih bener orang ini melanggar kode etik, nanti si yang bersangkutan itu, yang konselor bersangkutan itu dipanggil, lalu dikonfirmasi kayak bener enggak kamu itu melakukan ini, bener enggak, kayak gitu. Terus yang terakhir itu, konselor atau guru bimbingan konseling diberi kesempatan untuk membela diri. Nah, sebelum diberikan sanksi gitu, seorang konselor yang tadi pelanggar kode etik itu kayak diberikan wewenang gitu, diberikan kesempatan untuk membela diri, kayak misalkan menjelaskan gitu kenapa dia melakukan itu. Ya intinya pembelaan diri lah, kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jika kurang berkenan atau ada yang ingin ditanyakan bisa nanti ditanyakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.